muncul nih dok gejala yang tidak normal, itu kita mungkin sebagai orang awam tuh apakah harus langsung ke dokter atau gimana dok? Atau tunggu berapa hari baru ke dokter, itu gimana dok? Nah betul, jadi kalau misalnya kita mengalami keputihan yang tidak normal yang tadi disertai gejala, saran saya sebaiknya langsung mengunjungi dokter. Ya, kita periksakan nih penyebab keputihannya apa. Kenapa? Karena kalau keputihan tidak diobati dengan baik, kemudian dia bisa berulang timbul-timbul atau rekuren ya kita sebutnya itu, dia bisa menimbulkan efek lainnya yang berbahaya untuk organ reproduksi ya. Seperti apa? Misalnya yang tadinya cuman vaginitis ya, keputihan di daerah vagina gitu ya, kemudian naik nih ke atas, nggak diobati dengan baik, naik ke atas jadi ke cervix atau mulut rahim, nggak diobati lagi terus naik lagi ke atas jadi endometritis di rahimnya udah kena yang bagian dalam, terus nggak diobatin lagi naik lagi bisa jadi hidrosalping atau salpingitis, bisa jadi radang panggul. Nah, salpingitis atau hidrosalping ini bisa menyebabkan infertilitas atau ketidaksuburan. Jadi si sel telur Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat kita RSUD Mu Fatimah. Salam sehat. Jumpa lagi di siang hari ini kepada saya Dr. Putri Bella Wijaya dalam podcast Cakap Sehat Obrol-obrol Sehat bersama narasumber kita kali ini dengan Dr. Erika Kusuma Wardani, spesialis obgyn, dengan tema jangan anggap sepele keputihan. Ya dok, bertemu lagi kita dengan siang hari ini ya Dr. Bella. Ini dok, dengan tema kita dok, keputihan ya dok ya. Iya, keputihan. Keputihan itu apa sih dok sebenarnya dok? Keputihan itu. Jadi keputihan itu ya dok, adalah keluarnya cairan atau sekret ya kalau bahasa ilmiah kita ya, dari jalan lahir atau ya Miss V gitu ya. Nah itu bisa normal atau tidak normal. Tergantung apa? Tergantung jumlahnya, tergantung kapan keluar keputihannya tersebut gitu. Jadi ada sesuatu yang keluar dari jalan lahir kita atau dari Miss V kita. Nah itu kita sebutnya keputihan tuh dok. Itu keputihannya kapan kita katakan tidak normal, kapan dikatakan normal dok? Oke, jadi kalau keputihan yang normal itu biasanya terjadi pada setiap perempuan ya, bahkan 85% perempuan di dunia ini pernah mengalami keputihan. Volume yang keluar itu kira-kira sekitar 2-4 ml per hari. Kemudian warnanya putih bening atau putih susu. Kemudian kalau kita cium tidak ada baunya, jadi ya biasa aja nggak ada baunya. Terus juga tidak ada gejala lainnya seperti gatal, panas, perih. Nah itu keputihan yang masih normal. Dan keputihan yang masih normal ini biasanya muncul di saat-saat tertentu. Misalnya apa? Yang pertama sebelum menstruasi, premenstruasi. Yang kedua pada saat ovulasi atau menjelang masa subur. Nah yang ketiga pada saat kehamilan. Yang keempat pada saat aktivitas seksual gitu. Jadi kalau ada rangsangan ya, itu biasanya akan keluar lendir yang lebih banyak dari daerah Miss V kita. Nah itu sering kita kaitkan dengan keputihan. Padahal itu keputihannya ya keputihan normal. Itu yang normal ya. Nah sekarang yang tidak normal biasanya itu keputihannya itu ada gejala seperti gatal, berbau tidak sedap, perih, panas. Dan warnanya itu sudah nggak putih bening atau putih susu lagi. Biasanya udah warnanya putih keabu-abuan ya, itu khas untuk bakteriosis vaginosis. Kemudian warnanya kuning kehijauan ya, itu trichomonas. Atau putih kekuningan kayak gumpal-gumpal yogurt apa keju gitu, itu khas candidiosis atau candida jamur ya. Jadi kalau ngebedainnya nih keputihan yang normal sama keputihan tidak normal, kalau yang normal itu dia volumenya sedikit, kemudian warnanya putih bening atau putih susu, sedangkan kalau yang tidak normal itu warnanya sudah berubah, warna kuning, hijau, abu-abu, coklat, sama dia ada gejala lainnya seperti itu. Kalau misalnya muncul nih dok gejala yang tidak normal, itu
kita apa dok? Kita mungkin sebagai orang awam tuh apakah harus langsung ke dokter atau gimana dok? Atau tunggu berapa hari baru ke dokter itu gimana dok? Ya betul. Jadi kalau misalnya kita mengalami keputihan yang tidak normal yang tadi disertai gejala, saran saya sebaiknya langsung mengunjungi dokter. Ya, kita periksakan nih penyebab keputihannya apa. Kenapa? Karena kalau keputihan tidak diobati dengan baik, kemudian dia bisa berulang timbul-timbul atau rekuren ya kita sebutnya itu, dia bisa menimbulkan efek lainnya yang berbahaya untuk organ reproduksi ya. Seperti apa? Misalnya yang tadinya cuman vaginitis ya, keputihan di daerah vagina gitu ya, kemudian naik nih ke atas, nggak diobati dengan baik, naik ke atas jadi ke serviks atau mulut rahim, nggak diobati lagi terus naik lagi ke atas jadi endometritis di rahimnya udah kena yang bagian dalam, terus nggak diobatin lagi naik lagi bisa jadi hidrosalping atau salpingitis, bisa jadi radang panggul. Nah, salpingitis atau hidrosalping ini bisa menyebabkan infertilitas atau ketidaksuburan. Jadi si sel telur sama sperma itu susah nyatunya, susah ketemunya karena si saluran tubanya itu sudah ada infeksi si salpingitis itu gitu. Jadi makanya kalau ada keputihan yang tidak normal yang tadi disebutin ya ciri-ciri dari warnanya, baik gejala lain-lainnya, nah itu sebaiknya langsung diperiksakan untuk diobati kayak gitu. Kalau untuk dari segi warna keputihannya dok, itu apakah selalu disertai dengan gejala dok? Misalnya kayak yang terbilang tadi kayak gatal, berbau gitu, apakah selalu seperti itu? Atau cukup dengan misalnya nih keputihannya tuh udah berubah warna, itu kita langsung berobat atau gimana dok? Ya biasanya tergantung dari penyebabnya dok. Kayak misalnya ya bakteriosis vaginosis. Nah, bakteriosis vaginosis ini sebenarnya terjadi karena ketidakseimbangan flora normal yang ada di misfi kita. Jadi kuman anaerob atau kuman yang tidak baiknya tuh jumlahnya lebih banyak daripada kuman baiknya si lactobacillusnya. Nah, biasanya dia warnanya akan putih keabu-abuan dan kalau dicium baunya kayak fishy odor gitu ya, kayak amis lah, bau ikan. Nah, kalau misalnya udah ada gejala seperti itu ya udah langsung diperiksakan gitu. Nah, berbeda dengan keluhan yang akibat jamur, Candida ya. Candida itu tadi warnanya putih, susu gumpal-gumpal kayak pecahan keju atau kayak yogurt gitu. Nah, khasnya dia itu gatal. Jadi kalau misalnya ketemu cewek terus sering garuk-garuk di misfinya gitu, nah itu kemungkinan oh ini penyebabnya Candida nih. Dia berbau juga tapi tidak sekhas bau yang si bakteriosis vaginosis gitu. Nah, beda lagi nih kalau keputihannya nanti warnanya kuning kehijauan bahkan kecoklatan gitu. Nah, itu akibat trichomonas. Dia juga baunya menyengat. Baunya sangat menyengat, tidak enak. Dan itu juga ada keluhan lainnya ya seperti gatal, berbau, rasanya tidak nyaman di bagian misfinya. Jadi ya pokoknya kalau ada keluhan keputihan dengan warnanya itu sudah berubah, konsistensinya juga sudah berubah dari yang normalnya, ada keluhan lainnya ya langsung diperiksakan gitu sebelum nyampe infeksi yang sampai atas tadi, sampai ke salpingitis bahkan sampai ke radang panggul kayak gitu. Itu nanti untuk terapinya dok, maksudnya apakah minum obat atau gimana, atau nanti mungkin diambil cairannya atau bagaimana dok? Oke, jadi kalau untuk terapinya kan tergantung nih dari kemungkinan penyebabnya apa. Kalau jamur ya kita kasih anti jamur, kalau bakteri kita kasih antibiotik, kalau virus kita kasih antivirus gitu. Jadi kan tergantung penyebabnya ya. Kita lakukan pemeriksaan dulu sih biasanya dari anamnesis sama pemeriksaan fisik. Kalau sudah sekitar 80-85% kita sudah bisa memberikan kesimpulan oh kemungkinan diagnosisnya ini nih, nah, kita bisa langsung kasih terapi. Tapi kalau misalnya kita masih ragu nih penyebabnya apa ya, kita bisa melakukan pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan penunjang berupa swab vagina atau dikultur. Nah, habis di swab vagina dikultur nanti dilihat dulu nih di mikroskop kan, dibiarkan nanti dilihat nih jenis bakteri atau kumannya apa kayak gitu. Jadi biar bisa memberikan antibiotik atau antivirus yang sesuai dengan penyakitnya itu apa. Seperti itu. Kalau untuknya dok, mungkin kalau orang yang masih single mungkin dia tidak akan takut untuk menularkan ke pasangannya dok. Kalau misalnya dia
untuk dari segi hubungan seksual dok, apakah dia akan menularkan atau bagaimana dok? Nah ya, jadi kalau misalnya ada perempuan dengan riwayat keputihan nih, keputihan yang tidak normal ya. Kalau keputihan normal mah ya udah siapa tahu memang lagi fase ovulasi, masa subur, jadi ya oke-oke aja gitu. Tapi kalau ada gejala yang tidak normal, disarankan menggunakan alat kontrasepsi kondom agar tidak menularkan dari pasien tersebut ke pasangannya gitu, karena masih ada resiko untuk menularkan. Jadi infeksi menular seksual ya. Walaupun yang paling banyak penyakit menular seksual atau infeksi menular seksual itu adalah gonore, sifilis ya, trichomoniasis. Tapi tidak menutup kemungkinan bakteriosis vagina sama candida atau jamur itu juga bisa menularkan lewat hubungan seksual gitu. Biasanya kalau untuk keputihannya tuh dok, kan normalnya mungkin sebelum menstruasi salah satunya dok ya. Yeah. Tapi kalau misalnya tidak menstruasi itu rentangnya biasanya berapa lama dok kalau dikatakan? Apakah ada jadi patokan juga dok? Misalnya udah selama 3 hari dengan ditandai dengan warna yang tidak yang berubah, terus ada gejala, itu biasanya di range berapa hari dok keputihannya itu dok? Nah itu kan tergantung dari fluktuasi hormonnya. Jadi penyebab keputihan yang normal pada perempuan itu karena fluktuasi hormon. Makanya kenapa kok pas menstruasi, menjelang menstruasi ya, bukan pas menstruasi tapi menjelang menstruasi, karena pas menjelang menstruasi itu terjadi perubahan hormon baik estrogen, progesteron, dia mengalami fluktuasi. Nah tergantung pasiennya nih. Biasanya kan fluktuasinya itu mungkin ya sekitar 3-5 hari sebelum menstruasi gitu. Terus nanti yang fluktuasi lagi tuh pas ovulasi atau masa subur. Biasa kalau siklus menstruasinya 28 hari, ovulasi atau masa subur tuh di hari ke-14. Jadi hari ke-13, hari ke-14 tuh mulai memuncak kan, hormonnya pada meningkat. Nah, itu biasanya keputihannya itu dia lebih banyak jumlahnya, terus konsistensinya dia agak lebih kental. Ibaratnya Dokter Bella kalau misalnya pegang putih telur, kayak gitu. Itu keputihan yang pada masa ovulasi ya. Tapi kalau sebelum ovulasi atau sebelum masa subur biasanya keputihannya masih encer-encer aja. Tapi kalau ovulasi karena dia ada hormon yang berperan di situ, ada estrogen, progesteron, jadi dia biasanya agak lebih kental kayak putih telur gitu. Kalau mungkin ini dok dari segi keputihannya dok, kalau untuk normal oke lah dok ya, kita nggak perlu takut dok. Cuman kalau misalnya yang nggak normal kan dokter tadi bilangnya bisa sampai ke radang panggul ya dok. Betul. Ya. Tapi kan kebanyakan juga dok yang sekarang dok cewek kan juga sering terkena CA cervix. Nah itu apakah ada hubungannya dengan keputihan sebelumnya? Soalnya saya pernah punya saudara dok, dia dengan keluhan keputihan awalnya dok, keputihan emang berbau, terus didiagnosa dengan CA cervix dok. Oke. Nah itu dok, dengan kanker cervix. Dengan kanker cervix ya, oke. Nah jadi keputihan yang abnormal, tidak normal, itu kan dibagi menjadi dua ya. Tadi yang kita bahas tuh yang penyebabnya karena infeksi, ya seperti karena jamur, bakteri gitu ya. Nah yang kedua yang non bakterial atau non infection ya. Kalau non infection itu bisa jadi karena keganasan atau karena polip cervix kayak gitu. Jadi kalau untuk keluhan ke arah kanker cervix atau CA cervix, beberapa pasien memang ada yang keluhannya awalnya kayak keputihan, dan biasanya tuh keputihannya ada disertai kayak campur-campur darah gitu. Nah keputihannya agak berbau, ada campur-campur darahnya, dan dia tidak dipengaruhi oleh siklus menstruasi. Jadi kan bukan keputihan normal kan. Nah terus khasnya lagi kalau kanker cervix itu dia setelah berhubungan itu biasanya berdarah atau kita sebutnya postcoital bleeding. Kenapa? Karena cervixnya itu dia mulai rapuh. Jadi ibaratnya sudah kayak ada sariawannya, disenggol dikit langsung kayak keluar darah. Nah itu khasnya. Tapi awalnya sebelum mencapai ke yang rapuh keluar darah terus gitu, ada kayak keputihannya lendir-lendir, keputihan, warnanya kadang disertai dengan bercak darah, bercak kemerahan, kalau dicium juga baunya tidak menyenangkan, seperti itu. Nah itu juga harus diperiksakan. Kalau curiga ke arah situ, misalnya tadi ada keluhan keputihan sama pas habis berhubungan keluar darah, sarannya pemeriksaan lanjutannya screening bisa dengan IVA atau dengan pap smear. Gitu, untuk menentukan nih apakah memang ada suatu lesi prakanker cervix atau enggak, atau cuman keputihan karena bakteri atau jamur aja gitu. Jadi harus ada pemeriksaan tambahannya seperti itu. Berarti kalau seandainya intinya itu dok, kalau ada keputihan yang
di luar abnormal yang disertai dengan mungkin warnanya berubah, gatal atau berbau, itu langsung kita berobat ke ini. Iya, ya, kita periksakan karena kan kita mau mencari penyebabnya apa. Biar kita tahu diagnosisnya apa, biar terapinya juga sesuai akurat dengan penyebabnya itu. Berarti boleh ke dokter kayak ke polidokter ya berarti ya dok? Boleh. Sebenarnya keputihan yang karena infeksi menular seksual juga bisa sih ke dokter SPKK ya atau SPDV gitu. Kalau ke obstin juga bisa juga. Khususnya kalau di obstin sih kita yang mengarah tadi ya, misalnya sudah keputihan berulang, tidak membaik, kemudian yang dikhawatirkan kan sampai menyebar ke atas atau radang panggul. Nah itu ranahnya dokter obstin. Tapi kalau misalnya hanya di bagian kelaminnya aja, bisa ke dokter obstin, bisa ke SPKK atau ke dokter kulit dan kelamin seperti itu. Kalau untuk dari segi keputihan yang tidak normal ini dok, itu bisa mengenai seluruh perempuan dari usia muda sampai tua atau gimana dok? Semuanya bisa kena, mau yang remaja, usia reproduksi, atau yang menopause juga bisa kena. Kayak gitu. Jadi segala usia tuh bisa kena keputihan yang tidak normal ya, tergantung penyebabnya ya. Paling sering kalau usia remaja itu karena kurangnya kebersihan. Kalau kurangnya kebersihan, daerah misfinya itu lembab, jadi flora normal sama bakteri yang kurang baiknya atau anaerobnya itu lebih banyak yang kurang baiknya, yang anaerobnya ya bisa jadi Bacterosis vaginosis, BV gitu. Atau kalau misalnya usia reproduksi ya, pasien yang bergonta-ganti pasangan gitu ya bisa aja kena GO, gonore, atau kena trichomoniasis, itu juga bisa. Kalau Candida itu jamur ya, itu biasa juga karena kelembapan yang tinggi ya. Daerah misfinya itu terlalu lembab, bisa karena higiene yang kurang bersih gitu ya, atau dia ada faktor resiko misalnya kayak penyakit autoimun atau penyakit misalnya diabetes mellitus. Nah, itu juga faktor resiko, jadi gampang tumbuh jamur, itu juga bisa kena. Kayak gitu. Jadi di segala usia. Segala usia berarti emang kita harus ini dok ya, harus peduli dengan kalau misalnya sedikit nggak normal langsung berobat ya dok ya. Iya, kalau kita ketemu sesuatu yang nggak normal aja dari keputihan itu, ya udah kita mending langsung berobat. Jadi mendingan kita tahu sedini mungkin biar nggak sampai merebak ke atas gitu kan infeksinya. Cukup hanya di bagian bawah aja, daerah vagina aja. Gitu. Kalau untuk pengobatannya dok, berarti misalnya nih dari dokternya, oh nggak apa-apa nih obat aja nih, misalnya obat minum aja, berarti cukup dengan obat minum ya dok. Habis itu evaluasi bisa sembuh ya dok ya. Iya, kalau keputihannya kita tepat diagnosisnya, penyebabnya, terus kita kasih obat yang tepat untuk diagnosis tersebut, insya Allah keputihannya itu bisa membaik. Nah, kecuali kalau misalnya ternyata obat yang kita kasih tidak sesuai dengan penyebab utamanya. Makanya kalau misalnya dia keputihannya berulang, sebaiknya kita melakukan pemeriksaan lanjutan kayak di swab vaginanya atau di kultur gitu kan, untuk dibiarkan biar kita betul-betul tahu ini penyebabnya apa. Kayak gitu. Terus kalau ini dok, satu lagi dok, kan misalnya kan kadang orang awam tuh mikir, oh kayaknya keputihan nih, bolehlah kita bersihkan, kan banyak dok produk-produk yang bisa ngebersihin dengan vaginal douche atau sirih. Iya, itu apakah boleh atau gimana dok? Oke. Jadi kalau kita menggunakan vaginal douching atau kayak sabun sirih, sabun-sabunan itu sebenarnya kalau pH-nya nggak sesuai sama pH vagina, dia malah bisa akan merusak flora normal yang ada di misfinya nih. Nah, kalau flora normalnya rusak, malah si bakteri jahatnya atau bakteri anaerobnya gampang mudah tumbuh. Nah, akibatnya apa? Akibatnya malah nggak seimbang pH yang di situ, malah terjadi keputihan yang lebih parah. Itu makanya sebenarnya penggunaan kayak produk-produk pembersih kewanitaan yang tidak jelas pH-nya sesuai sama pH vagina kita itu kurang dianjurkan, kurang disarankan. Kayak gitu. pH itu berarti maksudnya tiap kita kan kalau pH misfi kita kan sekitarannya ya dok, sekitar 3,8 sampai 4,5 tuh. Jadi sifatnya kan asam ya. Kadang produk kewanitaan itu sifatnya basah. Nah, kalau produk yang kita pakai sifatnya basah padahal pH kita asam kan jadi rusak kan. Nggak nyambung gitu. Jadi floranya jadi pada mati nih, flora normal yang harusnya tumbuh sehat di situ. Nah, makanya malah jadi keputihan yang lebih berat. Makanya dihindari sih penggunaan obat-obat atau pembersih kewanitaan yang nggak jelas gitu pH-nya. Kayak gitu sih. Kalau mungkin nih dok,
boleh nggak sih dok kita, mungkin ini agak di luar sedikit dok, kalau mungkin kita sebagai perempuan tuh pakai panty liner yang tiap hari itu tuh apakah akan berpengaruh dengan kelembapan misfi kita untuk menyebabkan terjadi keputihan atau gimana dok? Oke, jadi penggunaan panty liner atau pembalut gitu itu sebenarnya masih diperbolehkan. Apalagi kalau misalnya kita menstruasi, nggak mungkin pula kita nggak menggunakan itu kan dok. Jadi masih diperbolehkan. Tapi pilihlah pembalut yang plain gitu ya, jadi nggak ada aroma-aroma tertentu. Takutnya si pasien ini ternyata dia nggak cocok sama produk tersebut, alergi, malah timbul ada gatal atau ruam di bagian organ kewanitaan luarnya gitu. Jadi kalau sarannya sih gunakan pembalut yang sesuai, terus yang tidak ada aroma-aroma tertentunya. Terus kalau misalnya memang penggunaan panty liner atau penggunaan pembalut itu sudah cukup lama, itu harus segera diganti ya. Sarannya malah sekitar tiap 4-6 jam itu diganti. Jangan misalnya sehari cuman ganti 2 kali doang per 12 jam gitu kan. Itu malah membuat area lingkungan di dekat misfinya itu menjadi lebih lembab. Nah, kalau lebih lembab nanti si jamur gampang tumbuh. Gitu, malah jadi menimbulkan keputihan gitu. Ya, jadi lebih sering diganti sih, jangan sampai daerah misfinya itu lembab. Terus juga pakai CD celana dalam itu jangan yang terlalu ketat. Jadi kalau bisa bahannya yang menyerap keringat, yang tidak terlalu ketat. Celana juga ya, kayak misalnya kayak celana jean gitu ya. Sebenarnya agak kurang dianjurin sih yang terlalu ketat-ketat, karena ya lingkungan di daerah misfinya itu bisa terganggu. Gitu. Berarti kalau untuk ya itu dok, kalau untuk keputihan ini emang kita sebagai wanita tuh emang harus aware ya dok ya, berarti. Iya betul. Karena kayaknya yang tertinggi di perempuan tuh salah satunya CA cervix ya dok, atau apa dok sakitnya? Maksudnya penyakit yang paling keganasan. Banyak, keganasan yang bikin kita takut nih dok gitu. Keganasan ya, CA cervix dan CA ovarium sih lumayan banyak ya kasusnya untuk perempuan. Yang mungkin itu yang diawali dengan keputihan tadi ya dok. Iya. Oh iya. Terus kalau misalnya ini dok kayak nyeri, ada nggak dok misalnya keputihan habis itu nyeri perut, apakah itu mungkin disertai dengan radang panggul ya dok? Iya betul, itu berarti ya kemungkinannya keputihannya udah lama terjadi, berulang-ulang, kambuh-kambuhan. Nah itu udah nyampe ke panggul sehingga menyebabkan PID atau pelvic inflammatory disease atau bahasa awamnya radang panggul. Nah itu ya mesti diobati, kalau enggak nanti bisa menyebabkan apa? Jadi abses, tuba ovarian abses. Nah itu kan juga salah satu dari komplikasi keputihan yang tidak diobati dengan baik. Gitu. Iya dok, benar. Berarti dari segi dok, kalau misalkan dokter kan sudah berpengalaman sekali nih sebagai dokter kandungan, yang paling banyak itu apa dok keluhan keputihan yang dokter sering hadapi sehari-hari dok, yang paling yang paling sering tuh BV sih ya, bakteriosis vaginosis, karena ketidakseimbangan pH itu sih. Ya tadi mungkin salah produk gitu kan, jadi nggak seimbang flora normal sama bakteri jahatnya. Jadi yang paling sering timbul itu si BV. Dan hati-hati kalau ibu hamil ada keputihan, itu juga harus diobati dok. Soalnya takutnya kalau nggak diobati dengan baik, si keputihannya ini dia bisa menjalar masuk ke, pertama kan selaput ketubannya dulu nih, membrannya dulu. Tapi lama-lama ke cairan ketuban, lama-lama ke bayinya juga. Jadi nanti bisa nyebabin, yang pertama bisa keguguran, yang kedua bisa meninggal janinnya ya atau IUFD, kemudian bisa ketuban pecah dini, bisa persalinan prematur. Nah itu juga komplikasi dari keputihan pada kehamilan, keputihan yang tidak normal ya pada kehamilan. Gitu. Oke gitu. Ya, sudah cukup sangat seru ya. Sudah sangat lengkap sekali ya dok ya ininya penjelasan dokter gitu. Berarti kalau untuk obat ya emang kita harus tahu dulu ya, diagnosisnya ya. Kira-kira penyakitnya ke arah mana gitu. Iya dok. Berarti kalau misalnya untuk konsul, untuk datang ke poli dokter di RSUD boleh ya dok ya? Boleh, itu RSUD hari boleh. apa aja dok? Berarti ini dokter prakteknya dok di RSUD dok? Di RSUD dari Senin sampai hari Jumat ya, sejak pukul 16 sore sampai dengan selesai. Oke. Berarti mungkin kepada
teman-teman yang mau konsultasi ke Dokter Erika perihal keputihan boleh datang ke Polidokter ya dok ya. Boleh untuk sahabat setia RSUD Bung Fatimah, boleh kalau misalnya mau konsultasi terkait tentang keputihan, nyeri perut atau radang panggul, itu boleh ke Poli Kandungan di RSUD Bung Fatimah. Oke lah, berarti ini sudah sangat lengkap ya dok ya penjelasan sampai saya bingung mau nanya apa lagi dok. Berarti oke deh kalau gitu untuk penjelasannya berarti udah cukup ya dok ya. Terima kasih kepada dokter yang telah bersedia memberikan penjelasan tentang keputihan di siang hari ini. Kepada teman-teman semua, kita akhiri podcast kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih ya dok. Ya, dok.